Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Cuman untuk pembahasannya apa, nanti masih dalam misteri ya, masih dalam dugaan. Ya, jadi belum ada tujuan yang mau dibahas apa, sesuai nanti dengan apa yang terbaca saja ya, atau sesuai dengan apa yang kartunya buka saja. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Kartu dia yang pertama ada The Lovers. Ya, aku lihat di sini dia masih menyayangi kamu, mencintai kamu, bahkan masih memiliki suatu gairah ikatan yang kuat dengan kamu ya. Aku melihat di sini kayak dia itu merasa masih memiliki koneksi, ikatan. Ya, karena The Lovers ini kan kartu belahan jiwa ya. Jadi dia masih merasakan adanya adanya hadirmu di hati dia gitu. Kalau aku lihat di sini ya, bahkan aku lihat pun dia masih memiliki gairah yang kuat dengan kamu, masih memiliki rasa cinta yang kuat dengan kamu. Oke. Cuman di Hierophant ada situasi di mana di sini kayak dia melihat kayak hubungan ini sudah semakin membosankan atau tidak menarik ya, atau sudah tidak cukup diperjuangkan lagi oleh kalian berdua, atau ini energi kamu yang merasa bahwa hubungan ini sudah membosankan. Jadi dia kayak ngelihat kamu itu kayak udah nggak tertarik lagi gitu loh sama dia, kayak udah melihat hubungan kamu dengan dia membosankan seperti itu ya. Dan seiring berjalannya waktu, rasa gembira, perhatian dari kamu, dia ngerasa kayak sudah hilang gitu ya. Karena mungkin selama ini kamu yang selalu perhatian sama dia, selalu ngertiin dia, selalu bisa membuat dia merasa gembira, membuat dia merasa senang. Tapi itu kayak udah nggak dia dapat lagi dari kamu. Karena yang mungkin kamu sudah merasa kayak sudah tidak tertarik lagi dengan dia. Nah, itu yang dia rasakan terhadap kamu saat ini. Terus itu juga dia melihat bahwa kayaknya perhatian kamu sudah tidak tertuju pada dia lagi. Dia merasa kayak sudah terseret keluar ya dari hidupmu. Terus itu juga aku melihat bahwa si dia ini memang pernah melakukan sesuatu di hubungan kalian yang mana itu sebuah upaya yang terus-menerus, atau pandangan sesuatu yang terus-menerus, dan yang mana hal yang terus-menerus ini, atau mungkin percakapan yang terus-menerus yang membuat kamu mungkin kecewa, membuat kamu marah, membuat kamu lelah ya. Sehingga dia melihat kamu sekarang itu kayak udah gak percaya lagi gitu sama dia. Kamu sudah gak percaya, kamu sudah tidak mau melihat dia dengan tatapan yang sama gitu. Kamu sudah tidak melihat dia seperti dulu lagi gitu loh ya. Sekarang kamu benar-benar kayak hidupmu tanpa dia baik-baik saja, seperti itu. Kayak kamu tidak memiliki kekosongan ketika dia tidak ada di hidupmu gitu ya. Kamu fine-fine aja, dia lihat kamu seperti itu. Dan aku lihat ya, dia merasa kayaknya kamu dengan dia sudah berpisah gitu ya. Aku melihat nih ya, si dia sudah mencapai titik puncak pencapaian dia atau pencarian dia ya, terutama dari materi ya. Kemungkinan besar dia berhasil dalam pekerjaannya.
Kemudian aku lihat keputusan keuangannya sekarang mulai dia tata secara bijaksana. Terus juga aku melihat di sini kalau misalkan dia sudah berumah tangga, aku lihat kayaknya rumah tangganya aman-aman aja. Dan mungkin juga aku melihat kalau misalkan ini terhadap kamu ya, mungkin ada hubungannya juga dia masih berdedikasi dengan kamu jangka panjang gitu. Bisa jadi kamu keluarganya, atau maksudnya kamu pasangannya, atau gini, kamu pasangan sahnya atau kamu pasangannya ya, entah kamu pacar kah, selingkuhan atau apa gitu. Dia masih memendam perasaan ya, sangat berdedikasi sekali kepada kamu dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi kalau perasaan cinta, aku lihat di sini dia masih memilikinya untuk kamu. Tapi kalau misalkan di sini dia sudah punya pasangan lain ya, ya dia juga jadi menjalani hidup bersama pasangan sahnya, tapi dia juga masih memendam rasa sama kamu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki keluarga sah, maksudnya tidak memiliki istri atau suami gitu ya, dan kamu bukan istri atau suaminya, aku melihat berarti keluarga besar, mungkin orang tua, adik ya, keluarga besarnya itu dalam keadaan aman sekarang secara materi ya, secara materi itu aman. Dan aku melihat di sini dia mulai tekun dan bekerja keras ya, mengumpulkan uang demi kemakmuran hidup. Terus itu mulai meniti kembali kekayaan dia. Terus itu juga mencoba untuk bahagia dengan semua pencapaian-pencapaian dia saat ini. Aku lihat ya. Aku lihat kayak sekarang dia mulai diberkahi secara perekonomian ya. Sekarang mulai diberikan keberlimpahan secara keuangan. Aku lihat di sini. Terus juga aku lihat kayak ada suatu kemakmuran dalam jangka panjang yang akan dia rasakan di sini. Bahkan mungkin ada keberuntungan untuk bisa bersatu kembali ya. Mungkin bersatu kembali dengan kamu, atau bersatu kembali dengan keluarga sahnya ya. Situasikan aja situasinya yang mana kamu bersama dia, kamu ini siapanya gitu. Kalau misalkan kamu ya pacarnya, tapi dia memang tidak punya pasangan sah, ya mungkin dia akan bersatu kembali dengan kamu. Tapi kalau misalkan di sini dia punya pasangan sah, berarti dia bersatu kembali dengan pasangan sahnya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi nanti ceritanya seperti apa ya. Ini energi dia secara sekilas dulu. Dan aku melihat bahwa dia ini kayak memiliki koneksi yang kuat dengan kamu. Ya, memiliki koneksi yang kuat. Jadi walaupun kalian berpisah, aku melihat kayak dia ini kayak masih merasakan adanya dirimu di hati dia gitu ya. Dan aku lihat selama dia masih merasakan adanya kamu, dia kayak merasa lebih damai, lebih gembira, lebih bahagia gitu ya. Dan aku juga lihat di sini dia merasa dia memang orangnya orang yang klasik ya, punya pandangan khas tentang menilai sebuah keluarga. Jadi kayak keluarga itu kayak harga mati gitu loh. Keluarga itu kayak prioritas. Keluarga itu orang-orang yang memang perlu dia ayomi, dia lindungi, seperti itu ya. Dia ini memang kalau menyangkut tentang keluarga itu benar-benar menjadi harga mati gitu loh, nggak boleh tawar-menawar ya, harus diperjuangkan, harus dijaga, harus dilindungi, seperti itu. Kalau misalkan kamu masih pacar atau kamu gebetan ya, tapi dia nggak punya pasangan sah ya, ada kemungkinan aku melihat di sini kayak dia ini ingin hidup bersama kamu, menetap, bertunangan, bahkan mungkin ingin melakukan suatu perjanjian pranikah ya, atau bahkan pernikahan. Intinya di sini dia ingin memiliki hubungan yang lebih kuat dengan kamu, dan aku lihat di sini ini akan segera terjadi. Ya, ini akan segera terjadi. Bahkan kemungkinan kamu akan menikah dengan keluarga yang sejahtera.
Ya, keluargamu akan sejahtera, aku lihat di sini. Jadi bukan sejahtera itu berarti bukan hanya kaya doang ya, kayak secara materi. Sejahtera itu berarti secara lahir batin itu puas ya, sehat ya, kalau aku lihat di sini sejahtera. Oke, bagaimana dengan energi kamu? Justru aku melihat dari energi kamu ya, kamu merasa kayak hubungan yang kamu jalin bersama dia berantakan. Itu yang kamu rasakan. Ya, kalau di sini dia berjuang untuk mapan secara materi dan kembali lagi dengan kamu, tapi kalau kamu di sini merasa hubungan ini berantakan. Ya, oke. Mungkin karena miskomunikasi atau karena nggak ada komunikasi ya, jadi kamu beranggapan bahwa hubungan kamu sekarang berantakan. Dan justru malah bagimu hubungan ini menakutkan. Entah kenapa, entah apa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia, tapi kayak kayak kamu merasa hidup bersama dia atau hubungan kamu bersama dia itu justru malah menakutkan bagi kamu. Entah apa gitu yang terjadi, karena di sini aku lihat kayak ada sesuatu yang tiba-tiba mengagetkan kamu. Ada sesuatu yang tiba-tiba membuatmu shock, membuat kamu terkejut gitu ya. Dan bahkan mungkin akhirnya di sini kamu membatalkan apa ya, bisa dibilang tuh membatalkan hubungan, kayak meng-cut off hubungan ini, kayak meninggalkan hubungan ini begitu saja, kayak pergi begitu saja. Kamu kayak memotong koneksi antara kamu dengan dia gitu ya. Saking kamu merasa takutnya dengan hubungan ini, sehingga kamu kayak cut off gitu dengan hubungan ini. Ya, mungkin memang karena selama kamu menjalani hubungan dengan dia, kamu itu mengalami pasang surut di hubungan ini ya. Ada fase turun, ada fase naik, turun lagi. Intinya kayak nggak stabil. Hubungan ini tuh kayak nggak stabil, dan memang perlu untuk ditangani. Tapi ketika harusnya ditangani, justru malah kamu merasa si dianya justru malah kayak berpindah-pindah gitu. Entah berpindah-pindah ke lain hati, entah berpindah-pindah energinya. Maksudnya tuh ketika kamu ngajak dia untuk menyelesaikan masalah atau ketidaknyamanan di hubungan kalian, justru malah dia mengabaikan keinginan kamu. Mungkin dia justru malah lebih fokus pada karir, kehidupan dia sendiri, keluarganya, atau keuangannya, atau apapun gitu ya. Jadi kayak dianya tuh nggak bisa diajak fokus, nggak bisa diajak untuk berdiskusi menyelesaikan masalah. Justru malah dianya suka pergi ke sana pergi ke sini nggak jelas gitu ya. Sehingga saat ini aku melihat apa ya, inilah yang menjadi salah satu pemikiran kamu kenapa hubungan ini akhirnya terjatuh gitu ya. Hubungan ini akhirnya menakutkan bagimu atau rusak gitu ya. Jadi kalau aku lihat sekarang kamu mencoba untuk memikirkan membuat keputusan yang terbaik atau yang adil bagi dirimu, bagi dia gitu ya. Jadi keputusan kamu yang terbaik adalah ya udah cut off gitu. Karena ketika ada masalah dia lari, dia tidak pernah mau menyelesaikan masalah, terus juga nggak mau ngedengerin kamu, nggak mau memperhatikan kamu, kayak nggak mau memperjuangkan hubungan ini. Dia hanya fokus dengan hidupnya sendiri gitu ya, tidak ada berbaurnya dengan kamu, tidak ada campur tangannya dia di hubungan ini gitu ya. Jadi kamu memilih untuk ya udah deh, kayaknya dia memang punya kehidupannya sendiri, dan kalau gitu ya udah. Kalau misalkan ini kamu ya, kalau misalkan kamu merasa tidak bahagia bersama dia, justru malah sering diabaikan, sering tidak diperdulikan, ya udah, lebih baik menjalani hidup masing-masing, kayak gitu. Itu yang menurut kamu terbaik. Atau bahkan mungkin ini bisa jadi ya, sekarang justru kamu berpikir bahwa ini hanya jeda. Jadi awalnya mungkin kamu ingin cut off, ingin udah deh berakhir total. Tapi ketika
ketika seiring berjalannya waktu sudah berpisah dengan dia, tiba-tiba pemikiran kamu berubah. Apa ini jeda aja ya? Apa nanti aku buka blokiran ya? Apa aku nanti say hello dengan dia lagi ya, komunikasi lagi dengan dia? Atau paling enggak buka blokiran aja deh, siapa tahu nanti dia menghubungi. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Karena di sini aku lihat kamu bahkan sekarang berpikir untuk memberi jeda pada hubungan kamu dengan dia. Gitu. Jadi ada kemungkinan ya mungkin awalnya memang pengen udahlah berakhir aja ya karena kepancing emosi ya, bisa jadi karena kamu juga udah lelah dengan sikap dia yang seperti itu, sehingga sekarang ya kok semakin kesini kayak ada yang mendorong kamu untuk kayaknya aku kemarin karena emosi deh gitu, jadi apa sekarang buka blokiran ya kayak gitu ya, aku melihatnya seperti itu sekarang. Oke, kemudian ada The Hermit-nya reverse. Oke, kalau The Hermit ini bisa jadi ini mungkin energi kamu yang kemarin, atau bisa jadi ini energimu yang sekarang ya. Karena kalau aku lihat sekarang kayak entah sekarang atau kemarin, aku melihat kamu merasa kayak kesepian, kamu merasa kayak ditinggalkan ya, kamu merasa kayak sudah diblokir aksesnya, atau mungkin kamu yang memblokir akses dia, sehingga kamu merasa kayak kesepian, sendirian, kehilangan, ya rindu kayak gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau aku lihat di sini kamu merasa walaupun kamu bersama dia, kamu juga diabaikan gitu loh, diabaikan oleh dia karena dia lebih memprioritaskan atau lebih mementingkan pekerjaannya, keuangannya, masalah pribadinya, seperti itu ya, sehingga mau ada dia ataupun tidak ada dia ya sama aja gitu, ngerasa sama-sama merasa kesepian, sama-sama merasa kayak ditinggalkan gitu ya, aku lihat di sini. Karena saking dia sibuknya sehingga kayak sulit gitu untuk menghabiskan waktu bersama berdua gitu ya. Terus juga aku lihat di sini ketika kamu meninggalkan hubungan ini, aku melihat kayak kamu hanya meninggalkan hubungan ini sementara gitu. Jadi gini, kamu mantep meninggalkan ya, walaupun ketika dijalani kamu kayak goyah gitu ya, kamu kayak goyah, jadi kayak entahlah mungkin suatu hari nanti aku akan membuka blokiran ini kayak gitu ya, karena kamu melihat dari sisi dia itu kayak masih bertahan dengan kamu, kayak dia itu masih menunggu kamu kayak gitu, sehingga kamu aku lihat kayak goyah gitu ya, jadi kayak nggak jadi gitu mau benar-benar berpisah secara total, ada kegoyahan, tapi belum, aku lihat di sini kamu sih belum membuka blokir ya, baru goyah gitu aja pemikiran dan perasaanmu. Terus itu juga aku melihat di sini kamu kayak kamu mulai ingin mencari cinta ya, untuk sementara waktu, maksudnya kamu ingin mencari orang baru, karena di sini aku lihat ternyata kamu itu masih memiliki suatu ketakutan, entah ketakutan akan kesendirian ya, atau mungkin ketakutan karena usiamu semakin bertambah seperti itu ya, atau gimana, intinya ketika kamu berpisah dengan dia, kamu itu ada pemikiran untuk apa aku cari yang baru aja lah ya gitu, karena di dalam hatimu sebenarnya kamu memiliki suatu ketakutan ya, entah apa ketakutan itu, ketakutan nanti tidak bisa bertemu dengan pasangan sejatimu segera ya, kamu jadi perawan tua ya, atau kamu takut nanti kamu akan goyah kembali lagi sama dia, atau gimana ya, intinya aku lihat di sini kamu kayak pengen banget segera bertemu dengan cinta baru, tapi entah deh, aku lihat di sini kamu udah ketemu atau belum. Tapi di lubuk hati kalian yang paling dalam,
di pikiran kalian juga, aku melihat memang kamu meninggalkan dia, ya, meninggalkan dia. Terus mau mencoba dengan yang baru, tapi masih kayak terusik gitu loh pemikirannya terhadap dia. Ya itu tadi. Jadi kayak untuk memulai lagi dengan orang baru tuh kayak masih sulit juga gitu. Ya kayak mau maju tapi nggak mau maju tapi harus melanjutkan hidup. Kayak gitu ya. Jadi kayak masih stuck aku lihat di sini. Ada keinginan tapi nggak ada pergerakan. Ya semacam itulah ya sebutannya. Jadi sebenarnya gini, kalau The Hermit itu, ya aku melihat bahwa ada suatu yang bermasalah di salah satu di antara kalian, dan aku lihat di sini mungkin kamu memang sudah lelah menunggu, akhirnya kamu meninggalkan dia. Tapi sebenarnya dia ini masih bertahan sama kamu. Cuman dia harus menyelesaikan masalah pribadi dulu gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau tetap berjuang sama dia, aku lihat akan ada kemungkinan hubungan ini langgeng loh. Hubungan ini bisa berlanjut ke komitmen loh. Aku lihat ya, asalkan kamu mau setia menunggu ya. Cuman kalau misalkan kamu nggak mau setia menunggu, ya oke. Ya mungkin akan seperti ini terus-terusan, dan di sini belum terbaca ya kedepannya akan seperti apa kamu dengan dia gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau aku melihat dari sisi dia, jujur dia masih cinta sama kamu. Dia masih sayang sama kamu. Ya, dia masih memiliki ketertarikan sama kamu. Bahkan di sini akhirnya yang tadinya dia itu selalu mementingkan diri sendiri, dia juga punya pandangan ke depan. Ya, nggak boleh mementingkan diri sendiri. Kalau dia memang mencintai kamu, berarti dia juga berpikir panjang sekarang. Hubungan atau pernikahan itu nggak hanya modal cinta, tapi juga kan modal uangnya juga. Untuk membuat suatu pernikahan kan juga butuh uang, untuk menjalani suatu rumah tangga juga kan butuh uang, karirnya juga butuh diperbaiki ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat sekarang nih ya, jujur dia sedang mengusahakan untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Ya, memang ini energinya lebih ketarik ke karir dan keuangan ya, karena memang permasalahan dia ada di situ. Kenapa dia tidak berani berkomitmen dengan kamu? Ya karena keadaan keuangannya itu mungkin sedang goyah gitu loh. Jadi kalau aku lihat, kalau misalkan dia sudah mulai stabil secara keuangan, dia berfokus lagi kok ke kamu, karena memang cintanya itu ke kamu gitu. Cuman dia nggak berani ketika nggak berani mengambil resiko ya, ketika dia tidak memiliki materi, dia sok-sokan mau berkomitmen dengan kamu, menebar janji ini itu sama kamu gitu ya. Takutnya ya kamu memandang dia hanya omong kosong, pengecut atau apalah, tukang bohong atau apa gitu. Enggak ya. Jadi kenapa selama ini dia tidak juga memberikan kepastian ke kamu ya, karena keadaan dia itu secara materi belum stabil. Nah, kalau dibilang tentang perasaan cinta, of course aku lihat ada ketertarikan juga. Bahkan sekarang nih ya, dia sudah tidak mementingkan diri sendiri loh ya, karena dia mungkin juga memang ada keluarga yang dia lihat harus dia hidupi, harus dia tanggung, seperti itu. Oke. Kecuali kalau misalkan kamu selingkuhannya ya. Kecuali kalau kamu selingkuhannya, ya dia lebih memprioritaskan keluarga gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Tapi ini lebih ke kalau misalkan kamu bukan selingkuhan sih. Ya, oke. Kalian situasikan aja deh gimana ceritanya ya. Pokoknya di sini aku lihat kalau perasaan cinta iya ada banget. Cuman dia tidak bisa memaksakan di waktu itu karena keadaan dia waduh benar-benar drop. Ya, secara keuangan sekarang aku lihat sudah mulai membaik keuangannya kayak gitu.
Nah, kemudian ada death di sini, ada ya death ya, kalian tahu arti death ya, mati, kematian. Memang hubungan ini sudah berakhir, bahkan mungkin hubungan ini sudah tidak ada kesempatan kedua untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berubah, karena memang ada pengakhiran sudah hubungan ini, gitu ya, entah dari sisi kamu atau dari sisi dia. Intinya ini hubungan ini kalau aku lihat memang udah cukup gitu ya. Bahkan si dia pun mungkin sudah tidak percaya diri lagi dengan kamu, dia sudah menyabotase diri dia juga ya, dia sudah merasa memiliki ketakutan juga untuk memperjuangkan kamu, dan sejujurnya dia juga frustasi dengan hubungan ini, dengan kamu ya, kamu maunya gimana gitu, dan ternyata hubungan dia dengan kamu tidak sesuai dengan ekspektasi dia juga frustasi gitu, dia juga bingung harus berbuat apa. Toh kamu juga sekarang sudah bahagia dengan hidupmu sendiri, kamu merasa ketika kamu bersama dia, kamu kayak lepas gitu loh, ingin melepas gitu ya. Dan saat inilah ya, di saat-saat ini aku melihat kayak baik dia atau kamu mulai menyembuhkan hati ya, menyembuhkan rasa patah hati, ketoksikan yang ada di dalam hubungan ini ya, menghilangkan kecanduan, ketoksikan di dalam hubungan ini. Apalagi kalau aku lihat hubungan ini kan penuh dengan melecehkan ya, entah dia melecehkan kamu atau kamu yang melecehkan dia gitu ya. Ada indikasi pelecehan di sini, entah apa yang dia lecehkan atau kamu yang melecehkan dia, entah itu mungkin secara verbal atau memang secara fisik, tindakan kayak gitu ya. Kemudian aku lihat gini, kayak ada seseorang di sini yang mau menghubungi. Kalau misalkan ini energi dia, ada kemungkinan dia kayak ingin menghubungi kamu untuk mengekspresikan cinta dia, karena di sini dia masih memiliki cinta kan sama kamu. Di sini ada the lovers, kemudian di sini ada love. Jadi walaupun dia kayak udah putus asa, frustasi dengan hubungan ini, tapi sejujurnya dia pengen banget loh menghubungi kamu untuk mengekspresikan cinta dia ke kamu, agar kamu tahu bahwa dia ini sebenarnya masih sayang sama kamu. Kalau misalkan kamu ya akhirnya membuka blokir deh, terus itu akhirnya ada komunikasi beneran dari dia, tapi memang kamu membuka blokir itu ya, kamu memang udah mantep nggak mau menerima dia lagi, ya sudah gitu. Aku lihat di sini dia hanya ingin memberitahu kamu bahwa dia masih memiliki perasaan sama kamu, masih ingin mengekspresikan cintanya ke kamu, dan masih memikirkan kamu, dan dia hanya ingin memberitahu kamu aja bahwa dia tuh masih cinta sama kamu. Tapi kalau misalkan keputusan kamu sudah bulat, kamu ingin mengakhiri hubungan ini, ya mau gimana, dia hanya bisa berharap kamu bisa merubah keputusanmu. Tapi kalau kamu nggak bisa merubah keputusanmu, ya mau dikata apa gitu ya. Oke, aku lihat di bottom of the deck-nya di sini ada kecanduan, ada addiction ya, artinya kan kecanduan ya. Jujur, dia masih kecanduan banget sama kamu, dia masih memiliki obsesi sama kamu ya. Dan kodependensinya dia ini masih kuat sama kamu, dia masih kayak terikat gitu, masih menganggap kamu miliknya. Cuman memang saat ini tidak dia tunjukkan, saat ini dia sedang mencoba mengontrol emosi dia, memblokade perasaan dia dari kamu. Jadi kelihatannya seolah-olah dia kayak nggak butuh kamu, seolah-olah kayak biasa aja ditinggalin kamu, seolah-olah dia fine-fine aja keadaannya, padahal enggak. Itu bentuk perjuangan dia menahan perasaan dia sama kamu, menahan emosi dia sama kamu. Gitu kalau aku lihat di sini ya, itu semua dia menahannya gitu loh, dia menutupi, dia memblokade perasaan dia agar tidak mencuat gitu ya, agar tidak sebutannya ya bisa dibilang untuk saat ini tidak mau mempengaruhi kamu gitu ya. Kalau aku lihat di sini, jujur dia ini masih kecanduan banget, masih sayang banget sama kamu, masih tertarik sama kamu. Snake, hammer, oke.
Ya, aku lihat di sini memang toksik ya hubungan kamu bersama dia. Dianya memang toksik juga sih. Ya, dianya toksik, makanya di sini kalian berpisah dan memilih untuk tidak memberikan kesempatan. Oke? Tapi ya walaupun di sini kamu juga goyah, kita lihat tindakan kamu ke depannya akan seperti apa ya. Oke, aku mau pakai kartu apa ya? Oke, aku pakai kartu ini. Ini kalau nggak salah Whisper of Love. Ya, bisikan cinta. Oke. Kira-kira tindakan kamu akan seperti apa ya ke depannya terhadap si dia, terhadap hubungan ini? Apakah kamu akan move on? Atau kamu akan kembali berbalik ke dia lagi, ya? Oke. Dua kartu yang jatuh, kemudian di sini romance. Oke. Bisikan cinta di sini kan ada romance ya. Romance ini kamu disuruh untuk tunjukkan perasaanmu kepada seseorang yang memang kamu cintai. Lavish the one you love with personal attention and affection. Jadi kamu disuruh untuk menunjukkan, kamu disuruh untuk memanjakan orang yang kamu cintai dengan perhatian dan kasih sayang secara pribadi gitu ya. Jadi hanya kamu dan dia. Tunjukkan rasa cinta itu, tunjukkan rasa kasih sayang itu terhadap dia. Orang yang kamu cintai, apakah ini orang baru atau orang lama? Ya, yang kamu cintai sekarang siapa? Gitu. Kemudian kartu yang pertama jatuh tadi kan ada appreciate this moment ya, hargai setiap momen ya, hargai momen ini. Jadi setiap situasi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menemukan cinta ya. Jadi jika memang perasaan kamu sekarang memang larutnya terhadap dia, perasaan kamu memang tumbuhnya untuk dia, perasaan kamu inginnya itu sama dia gitu, maka ya tunjukkan gitu loh. Hargai setiap momen bersama-sama dengan dia. Apapun masalahnya, cobalah dibicarakan dengan baik-baik, cari solusinya. Kalau memang kamu tidak bisa membantu dia, beri dukungan, entah dengan cara apa ya. Kamu bilang, oh aku nggak bisa ngebantu kamu secara materi misalkan, terus aku bisanya ngebantu kamu dari apa, mungkin support, atau misalkan kalau dia lagi butuh saran, kamu mungkin bisa memberi saran, ya kasih gitu loh. Intinya hargai momen kamu bersama dia. Setiap situasi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menemukan cinta, untuk bisa mengembangkan cintamu bersama dia gitu ya. Terus itu kartu yang kedua jatuh adalah forgiveness. Forgiveness berarti kan ada kekecewaan ya yang kamu rasakan terhadap dia kan. Entah dia memang melakukan kesalahan apa, entah besar, entah kecil, intinya kamu kecewa di sini. Kamu merasa marah. Ya, aku lihat di sini cobalah untuk memaafkan. Ya, maafkan. Tidak ada hasil yang didapat jika kita terus mengingat kekecewaan di masa lalu. Gitu. Ya. Jadi tetap keputusannya ada di kamu. Ya, keputusannya ada di kamu. Kalau memang egomu lebih besar dan kamu memang sudah menginginkan untuk mantap tidak mau kembali dengan dia, ya sudah. Oke, ya berarti keputusan dari kedua kartu ini hangus, kosong ya, tidak kamu ambil, tapi tetap maafkanlah dia. Ya, karena kamu tidak akan bisa melanjutkan kehidupanmu kalau kamu masih memiliki rasa dendam, masih mengingat kekecewaan kamu di masa lalu yang telah dia berikan ke kamu, kayak gitu ya. Itulah keputusannya, silahkan. Keputusan tetap aku kasih ke kamu, cuman ini ya saran aja, nggak diambil juga nggak apa-apa gitu ya. Toh yang menjalani hidup ini adalah kamu, jadi pilihannya ada di kamu. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku.
Dan aku punya bulan nih, bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Ada bulan Maret, aduh sorry, jatuh ya. Ada bulan Maret, Oktober, Januari, April, Desember, Juli, Juni, Februari. Zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Sagittarius, ada Virgo, dan ada Gemini, ada juga Taurus. Tidak menutup kemungkinan kok kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian, sehingga gak usah dibuat pusing ya. Oke. Kemudian ini aku punya sionya bisa sio kamu, sio dia ya. Ada anjing, ada kambing, ada babi, ada macan, ada naga, ada kerbau, tikus, dan ular. Oke, kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.